Lagi di acara Voice of Islam Rahmatan Alamin bersama saya dengan Syam di Radio Mambis FM 91,9 MHz. Baiklah, kita lanjut kembali di acara ini dengan tema masyarakat Madani dalam Islam. Sebelum kita lanjut, kita mengingatkan kembali bahwa yang ingin berpartisipasi bisa melalui via SMS di 0852 9853 0300 atau di media sosial Facebook Sahabat Ram FM. Ya, jadi kita sudah banyak menjelaskan tentang bagaimana masyarakat Madani, deskripsi masyarakat Madani itu seperti apa. Kemudian prinsip-prinsip masyarakat Madani itu adalah diantaranya adalah membangun edukasi keagamaan yang punya nilai budaya, punya nilai-nilai keagamaan yang melestarikan nilai budaya juga. Nah, kemudian ada juga bangunan akhlak. Kemudian tadi kita bicara tentang masalah masyarakat itu sendiri. Bagaimana itu menilai masyarakat. Masyarakat itu adalah ada masyarakat yang kualitatif. Ada masyarakat moral dan masyarakat alienatif, masyarakat apatis. Nah, 3 karakter masyarakat ini perlu kita pahami betul. Bahwa masyarakat yang sifatnya masyarakat kualitatif itu, kita perlu bangunan yang seperti ini. Untuk membangun sebuah masyarakat Madani harus ada masyarakat kualitatif. Salah satu wujud dari masyarakat kualitatif adalah masyarakat yang dipenuhi dengan kelompok-kelompok atau ormas-ormas, organisasi-organisasi yang betul-betul membangun mindset pemikiran, membangun pengkaderan, membangun edukasi di dalam masyarakat, baik itu di kalangan ormas-ormas yang Islam maupun bukan hanya ormas Islam, tapi kalangan NGO, non-government organization itu perlu, atau istilahnya orang LSM, lembaga swadaya masyarakat, PKM dan sebagainya, itu perlu dibangun. Untuk membangun masyarakat Madani perlu ada kelompok-kelompok. Kalau dalam Al-Quran disebut wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Perlu ada hendaklah ada segolongan umat Islam yang membangun sebuah gerakan yang disebut dengan gerakan kelompok-kelompok gerakan yang lebih bagus, lebih aktif dalam hal membangun peradaban itu. Salah satu misalnya Nahdlatul Ulama. Itu yang sudah lama di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Termasuk di antaranya adalah Muhammadiyah. NU Muhammadiyah ini bagian yang tidak bisa terpisahkan dari peradaban Islam di Indonesia. Dan NU dan Muhammadiyah ini adalah salah satu gerakan yang luar biasa dalam membangun edukasi. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya. Agama yang melestarikan nilai budaya itu sendiri. Kemudian Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ini adalah salah satu gerakan yang luar biasa dalam membangun edukasi. Kalau untuk di Sulawesi Selatan, termasuk di Sulawesi Barat, itu yang paling banyak, yang paling getol dalam membangun edukasi keagamaan adalah DDI, Darud Da'wah wal Irsyad. Darud Da'wah wal Irsyad ini adalah salah satu kelompok-kelompok yang selalu melakukan penyadaran, pengkaderan. Darud Da'wah wal Irsyad yang dibangun oleh Kiai Haji Abdurrahman Ambodale ini tersebar di mana-mana. Sekolah-sekolah DDI itu sampai tersebar di daerah-daerah, sampai di daerah Malunda. Kalau untuk di Kabupaten Majene ini ada sekitar 30 lebih sekolah DDI. Itu luar biasa. Inilah salah satu ormas-ormas Islam yang bisa kita harapkan untuk membangun masyarakat Madani, membangun edukasi keagamaan. Mereka membangun kesadaran pemikiran, di mana kesadaran pemikiran dibangun itu misalnya penguatan akidah, penguatan di syariat, penguatan di akhlak. Itu yang dibangun dari organisasi massa keagamaan ini. Ini kita butuhkan, termasuk diantaranya LSM yang bergerak di dunia sosial, misalnya membantu masyarakat yang misalnya ada orang-orang yang terkena bencana, membantu masyarakat di bidang alam,
lingkungan, orang-orang miskin dan sebagainya, itu dibutuhkan. Organisasi-organisasi misalnya kelembagaan yang semi pemerintahan, misalnya Basnas, Badan Zakat Nasional, itu dibutuhkan sekali untuk membangun masyarakat madani. Karena salah satu ciri masyarakat madani itu adalah dari sisi ekonomi, pembangunan ekonomi, produktivitas ekonomi itu sangat luar biasa, sangat ditinggikan. Bagaimana membangun ekonomi yang lebih baik. Maka dibutuhkan ada beberapa organisasi-organisasi yang dibutuhkan di situ, diantaranya Badan Zakat Nasional, Infak. Kalau di daerah sana ada beberapa contoh-contoh, misalnya UPZ di desa-desa, misalnya di masjid-masjid di perkampungan, itu namanya UPZ, unit pengumpulan zakat. Itu dibutuhkan sekali untuk membangun masyarakat madani. Sebab masyarakat kalau tidak dikuatkan dengan edukasi, tidak dikuatkan dengan akhlak, meskipun kuat edukasinya, kuat akhlaknya, tapi kalau tidak kuat dari sisi produktivitas ekonominya, tidak kuat dari sisi membantu masyarakat yang kecil, itu tidak akan mampu membangun masyarakat madani. Salah satu contoh misalnya dalam persoalan pilkada misalnya. Kalau masih banyak kalangan-kalangan, golongan-golongan di bawah, belum lagi pemahamannya kurang, pemahaman agamanya kurang, kemudian dari sisi akhlak juga kurang, kemudian mereka juga dari sisi ekonominya masih di bawah, itu akan mudah sekali terbelit. Oleh karena itu masyarakat madani itu penguatannya tidak hanya diedukasi oleh kelompok-kelompok organisasi-organisasi massa keislaman, termasuk diantaranya akhlaknya dibangun, tetapi yang paling penting juga adalah produktivitas ekonominya dibangun. Bagaimana ia dibangun dari segi kemandirian berekonomi, kemandirian usaha-usaha kecil menengah. Itu harus ada memang kelompok-kelompok tertentu dari massa masyarakat yang kualitatif itu untuk membantu masyarakat-masyarakat yang alienatif ini, masyarakat yang masa bodoh dalam masyarakat itu, masyarakat masa bodoh, pokoknya masyarakat yang ikut arus saja, itu yang dimaksud dengan masyarakat alienatif. Masyarakat apatis, tidak peduli apa yang terjadi di daerahnya, apa yang terjadi, misalnya siapa yang akan menjadi pemimpin dan sebagainya, dia tidak peduli itu masyarakat alienatif. Kemudian ada yang namanya masyarakat moral. Nah, masyarakat moral ini adalah masyarakat yang mendukung, hanya sekadar mendukung, tapi dia tidak ikut nimbrung dalam hal pengembangan kualitas. Mereka tidak terlalu berkualitas, tapi dia mendukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya kualitatif. Ini dibutuhkan, siapa yang dibutuhkan dalam membangun masyarakat madani ini adalah orang-orang kaya yang dermawan. Orang-orang kaya yang dermawan, mereka membantu gerakan-gerakan pengkaderan, itu yang dibutuhkan. Membantu gerakan-gerakan yang penyadaran masyarakat, penyadaran generasi. Nah, salah satu contoh misalnya kalau ada pesantren. Pesantren ini adalah bagian yang paling terpenting dari pembangunan masyarakat madani. Kalau kita betul-betul ingin membangun sebuah masyarakat madani, orang-orang kaya itu harus melakukan sedekah, memasukkan sedekahnya ke pesantren, memasukkan zakatnya ke pesantren. Kenapa? Sedekah ini paling penting untuk bangunan keilmuan di pesantren. Kita harapkan bahwa orang-orang kaya misalnya di Kabupaten Majene ini betul-betul memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang mau mendukung massa moral, yang mau mendukung lembaga-lembaga keagamaan, lembaga-lembaga pesantrenan, lembaga-lembaga ormas, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan sebagainya. Harus ada orang-orang kaya yang siap untuk menjadi donatur. Kenapa? Karena untuk membangun masyarakat madani itu butuh yang namanya pengorbanan. Butuh pengorbanan yang tinggi, butuh yang namanya orang-orang kaya yang punya kedermawanan. Nah, ini massa moral salah satu contoh massa moral. Kemudian massa alienatif ini akan terbangun dengan sendirinya. Mereka akan ikut dalam hal menjadi massa moral, mendukung ketika masyarakat yang kualitatif ini dan masyarakat yang bermoral ini memberikan petunjuk
memberikan petunjuk kepada masyarakat di sekitarnya, terutama masyarakat alienatif, membantu mereka, mengedukasi mereka, memberikan mengkader mereka untuk jadi orang yang berakhlak. Insyaallah dengan itu akan muncul kemandirian masyarakat, akan muncul menjadi masyarakat tamadun yang diidam-idamkan seperti masyarakat Madinah, masyarakat yang memiliki nilai akhlak, memiliki edukasi yang baik, mindset pemikirannya bagus, tidak mudah untuk tergoda oleh duniawi, tidak mudah untuk tergoda oleh hawa nafsunya, tergoda oleh syaitan yang sifat yang dari wujud manusia atau maupun yang betul-betul asli syaitan. Dia tidak akan mudah terpengaruh. Kenapa? Karena disitulah mereka akan bangunan peradaban masyarakat Madani ini dibangun di atas pondasi yang sangat kuat. Di atas pondasi yang sangat kuat. Edukasi, akhlak, dan produktivitas ekonomi. Ini yang kita butuhkan. Oleh karena itulah kita butuh beberapa organisasi-organisasi. Termasuk diantaranya adalah bagaimana membangun masyarakat yang dari sisi teknologi, sains dan teknologi yang sangat maju ini kita gunakan untuk bagaimana menyampaikan, mengkomunikasikan, mendakwahkan hal-hal yang lebih baik, amal ma'ruf nahi munkar, yad'una lil khair, amruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka kita ingin membangun senantiasa saling mengingatkan dalam hal kebaikan, saling mengingatkan dalam hal kesabaran, saling mengingatkan dalam hal ini yang mencegah orang untuk berbuat kemungkaran. Maka insyaallah dengan itu kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik, hasil yang insyaallah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita untuk menjadi masyarakat Madani dengan ciri khas prinsipnya adalah baldatun thayyibatu wa rabbul ghafur, insyaallah akan lebih baik lagi. Insyaallah lebih baik lagi. Oleh karena itu, ketika masyarakat ini menjadi lebih baik, masyarakat ini teredukasi dengan baik, masyarakat bisa berakhlak dengan baik, dari kalangan grassroots sudah bagus, dari kalangan grassroots dan kalangan menengah sudah baru. Kemudian kita beralih ke kalangan high class ini. High class ini ketika masyarakat kita semakin sadar, maka dia akan menjadi penentu peradaban, dalam masyarakat di daerah masing-masing, termasuk di Kabupaten Majene. Dia akan bisa menjadi penentu. Kalau dia bisa menjadi penentu, insyaallah lahirlah sebuah peradaban yang kita harapkan, masyarakat yang berharap, bermimpi untuk menjadi masyarakat tamadun, masyarakat madani, istilah civil society bagi kalangan orang-orang barat, insyaallah bisa akan terwujud dengan baik sesuai dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam yang kita harapkan akan bisa membangun peradaban bangsa dan negara kita di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Insyaallah di Voice of Islam Rahmatan lil Alamin akan kembali lagi di acara ini setiap hari Senin sore di Radio Mamis FM 91,9 MHz. Baik, sekian dan terima kasih. Minallah musta'an wa alaitiklan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.